Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati biqali rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhuhulkin azim fashfa'lana indal karim. Sallallahu alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musyirati lil hadratil aliyah. Puja-puji kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para netizen yang saya hormati, video kali ini saya ingin menyampaikan satu buah kalimat yang sangat mengandung arti buat kita semua, terutama sebagai umat muslimin, terutama sebagai putra-putri Ibu Pertiwi, dan terutama sebagai kita bangsa Indonesia. Insya Allah yang ingin saya sampaikan ini sangat bermanfaat buat kita semua, khususnya bangsa Indonesia, umumnya umat masyarakat jami'al alamin. Karena misi dan visi daripada Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi adil, Islam itu adil, tidak memihak, tidak ada istilah mentang-mentang keturunan Nabi, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang tabi'in, mentang-mentang ulama, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang raja. Lantas kalau mereka berbuat jahat dibiarkan. Islam itu tidak seperti itu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang kau perbuat, maka kaulah yang akan menanggung akibatnya. Jadi itu berlaku kepada semua manusia, baik itu yang mengaku Islam maupun yang mengaku non-Islam. Setiap amal perbuatan dirinya, baik buruknya, itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu sangat adil, sangat toleransi, menghargai kepada setiap pemahaman yang ada, menghargai kepada setiap kepercayaan yang ada. Islam itu sangat toleransi. Karena Islam itu sendiri mengandung arti dan makna adalah selamat. Islam itu sendiri mengandung arti dan makna adalah rahmat. Islam itu sendiri mengandung arti adalah berkat. Dan Islam itu sendiri mengandung arti adalah kesejahteraan. Jadi tentu semua orang ingin sejahtera, semua orang ingin selamat, semua orang ingin nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garis ketentuan kalau ingin selamat, kalau ingin nikmat. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka lakukanlah. Setiap persoalan itu harus berpijak dan berpegang teguh kepada kaedah-kaedah agama yang masing-masing diyakininya. Itu dalam hal beragama. Tetapi dalam hal bernegara,
kita tentu tidak bisa mentang-mentang orang Muslim, tidak bisa mentang-mentang orang Kristiani, tidak bisa mentang-mentang orang Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani atau apapun. Tidak bisa mentang-mentang seperti itu. Tidak bisa mentang-mentang turunan raja, tidak bisa mentang-mentang turunan tukang macul, tidak bisa mentang-mentang turunan musyafir atau turunan yang minta-minta, tidak bisa mentang-mentang seperti itu. Setiap hukum yang digariskan oleh Islam kena ke semua orang. Perbuatan dirinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu dalam hal spiritual dan agama, keyakinan. Tetapi kalau sudah berhubungan satu sama lain dalam hidup bersosialisasi, yaitu disebut berjamaah, bersama-sama, hidup dalam satu wilayah yang disebut dengan negara. Tentu negara yang harus mempunyai aturan. Agama yang ada masing-masing diatur oleh negara. Karena kalau agama atau negara diatur oleh agama, nanti akan timbul gesekan yang mungkin akan mengambil korban yang begitu banyak. Karena akan terjadi gesekan satu sama lain. Yang satunya akan merasa tidak dihargai keyakinannya, yang satunya akan merasa jumawa atas dasar keyakinannya. Maka yang merasa teraniaya mungkin akan memberontak, dan yang merasa jumawa mungkin akan mengintimidasi atau menekan dengan kekerasan, atau bahkan bisa disebut dengan penjajahan secara militer atau secara aturan. Nah, untuk menjaga itu, maka negara di sini harus hadir mengatur agama-agama yang ada. Silakan beragama sesuai dengan keyakinan kalian semua. Silakan berkeyakinan. Silakan Anda mempunyai hobi. Silahkan. Dan negara melindungi agama saudara, negara pun melindungi hobi saudara. Hobi apa? Apa saja yang Anda hobi. Yang tentunya dengan satu sama lain tidak saling merugikan. Ini hablum minannasnya. Dan hablum minallahnya itu mempunyai tanggung jawab masing-masing di dalam kita menilai hubungan antara manusia atau antara makhluk dengan Allahnya. Itu masing-masing. Tetapi kalau seandainya sudah berhubungan sosialisasi satu sama lain, orang kidul sama orang kaler sama orang kidul, orang wetan sama orang kulon sama orang wetan, orang barat sama orang timur. Kalau sudah berhubungan, tentu saja harus ada aturan yang mengatur hubungan di antara sesama umat manusia, lintas agama. Siapa itu yang mengatur? Tentunya bukan keyakinan Islam, atau bukan keyakinan Kristen, bukan pula keyakinan Hindu, bukan pula keyakinan Yahudi, tetapi yang dihadirkan di sini adalah negara yang harus hadir mengatur orang-orang yang mempunyai keinginan tersebut. Jadi tidak bisa mentang-mentang. Otomatis dengan adanya seperti itu, orang tidak akan merasa eksklusif. Karena sanksi hukum akan kena kepada siapapun. Jadi orang tidak akan merasa suci. Karena setiap orang memang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Maka dengan demikian, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini, yang bagi likuli syahsin atau likuli muslimin ghiratun
lihadan nasabis syarif. Bagi kita sebagai orang muslim, kita harus punya kepedulian untuk menjaga nama baik Tuhan kita. Siapa Tuhan kita bagi orang muslim? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus menjaga nama baik Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penyambung atau penerus daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini? Adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Muhammad itu adalah putra Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, dan seterusnya sampai Adnan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kita sebagai umatnya harus bisa menjaga marwah, nama baiknya jangan sampai ternodai. Dan bukan saja nama baik beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita juga harus bisa menjaga dzurriyyah Ahlul Bait dan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang jadi pertanyaan, siapakah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita juga mesti tahu siapakah dzurriyyah daripada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa. Maka kita sebagai umat muslimin harus punya ghirah, harus punya kepedulian. Jangan sampai Allah dan Rasulnya dinodai. Jangan sampai Ahlul Bait dan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinodai oleh seseorang atau satu kelompok atau satu negara. Jangan sampai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, yang sangat agung, jangan sampai beliau dinodai oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Dan keuntungan itu hanya keuntungan duniawi. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dzurriyyahnya dan ahlul baitnya terhinakan. Jadi kita mesti waspada. Kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku Rasul, kita jangan percaya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin. Dulu ada yang ngaku-ngaku Rasul, setelah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengaku Nabi, Lia Edan, ada yang mengaku Jibril, seperti Musaddiq dan lain sebagainya. Ada. Cuman orang nggak bakalan ada yang percaya, terutama umat Muslim, karena umat Muslim sudah tahu bahwa khatamin nabiyyin adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada lagi Nabi sampai hari akhir kiamat, kecuali Imam Mahdi yang akan Allah turunkan. Kita harus bisa menjaga nama baiknya. Nama baik Ahlul Bait juga harus kita jaga. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Bait itu kalau dalam satu hadis disebutkan bahwa Ahlul Bait itu ada 5. Pertama, baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Yang kedua, Sayyidina Fatimah. Yang ketiga, Sayyidina Ali. Yang keempat, Hasan Hussein. Ini disebut Ahlul Bait. Cuman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yang namanya Ahlul Bait itu dinyatakan adalah Nisa'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam ayat 28 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu, ya nisa'an nabi, qul in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usyarrihkunna syarahan jamila. Katakanlah olehmu Nabi kepada istri-istrimu, kalau seandainya mereka mengharapkan kehidupan dunia, wazinataha, dan kegindingannya, atau kemewahannya, wazinataha, fata'alaina umatti'kunna, mari ke sini, umatti'kunna, kami akan beri hadiah
kalian semua. Wa usarrihkunna, dan akan kuserahkan, kucerai kalian sarahan jamila, dengan perceraian yang baik. Ini mengisahkan tentang ahlul bait Nabi, bahwa ahlul bait itu kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 28 adalah nisaun Nabi, adalah istri-istri Nabi. Dan dalam surat 23-nya ayat 29-nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya nisa'an nabiyyi, hai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahisati mubayyinati yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Hai istri-istri Nabi, katakanlah olehmu Muhammad, hai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahisati mubayyinah, siapa saja di antara kalian istri-istri Nabi yang melakukan perbuatan yang jelek, yang buruk, yang busuk, jahat dan memalukan, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan azabu dhi'fain, siksanya dhi'fain, dengan berlipat ganda. Kalau orang biasa satu dikasih azabnya karena berbuat jahat, tetapi kalau istri Nabi diberi azabnya berlipat ganda. Entah itu 2 lipat, 3 lipat, 4 lipat, yang penting berlipat-lipat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah olehmu Muhammad kepada istri-istrimu, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal solihan yudha'af lahal adabu marra wa ta'mal solihan yu'tiha ajraha dhi'fain wa kana dzalika yu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Dan katakanlah olehmu Muhammad, siapa saja di antara kalian yang soleh, yang menjaga diri dan beramal soleh lillah, karena Allah, wa rasulihi, dan karena rasulnya, yu'tiha, maka kami akan mendatangkan kepada mereka ajron karima, pahala kemuliaan. Yu'tiha marrataini, akan diberikan kepada mereka 2 kali lipat. Wa antadna laha rizqan karima, dan kami janjikan kepada mereka istri-istrimu Nabi, kalau mereka bersikap soleh karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemuliaan, rezeki kemuliaan kepada mereka. Ini mengisahkan duriyah Nabi itu, bahwa duriyah Nabi itu adalah nisaun Nabi, istri Nabi. Wa qarna fi hukul ya nisa'an Nabi, hei istri-istri Nabi, lastunna kahadim minan nisa, janganlah kalian seperti orang-orang atau wanita-wanita yang lain. Kamu istri Nabi jangan seperti perilakumu, jangan seperti perilaku wanita-wanita yang lain. Tidak seperti itu. Yang lain itu bagaimana? Kalau yang lain punya kebebasan berekspresi atau memperlihatkan hobi dalam segala hal, memperlihatkan kemewahan, memperlihatkan keangkuhan, memperlihatkan kesombongan, keindahan. Tapi kalian itu jangan seperti orang-orang yang lain. Jangan seperti perempuan yang lain, yaitu perempuan jahiliyah. Ya nisa'an Nabi lastunna ka hadim minan nisa'i ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul. Bertakwalah jika bertakwa kalian kepada Allah. Fala takhdha'na bil qaul, jangan memancing-mancing birahi lelaki. Alladhi fala takhdha'na bil qaul payat ma'alladhi fi qalbihi maradun, jangan menggoda dari kata-kata kalimatmu itu, ucapanmu itu, jangan menggoda laki-laki
ma'alladzi yafi qalbihi maradun, yang di dalam hatinya itu punya sakit, yang hatinya itu maradun, gering, yang hatinya itu maradun, sakit. Maksud sakit gering di sini mudah terpancing di dalam hal nafsu birahinya. Jangan memancing-mancing lelaki seperti itu. Wakulna qaulan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, wakulna, dan berbicaralah kalian qaulan ma'rufa, dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan memancing-mancing emosi orang-orang atau lawan jenis. Karena kamu seorang istri Nabi. Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qurna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah-rumah kalian. Jangan liar seperti perempuan-perempuan biasa, jangan. Istri-istri Nabi, jangan seperti itu istri-istri. Wa qurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan berbuat kejahiliahan yang mengaku dirinya lebih mulia dari siapapun. Tidak lebih mulia, sama saja itu yang namanya manusia. Jangan seperti orang-orang terjahiliah yang dahulu. Wa qurna fi buyutikunna wa tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan mempunyai perilaku seperti orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, di mana orang jahiliyah terlebih dahulu merasa perempuan itu merasa dirinya paling tinggi derajatnya, sombong sikapnya, merendahkan kepada orang-orang yang di luar kelompoknya, menganggap enteng dan sepele kepada orang lain, menganggap bodoh kepada orang-orang yang tidak seagama, sekeyakinan dengan dirinya. Itu kelompok orang-orang jahiliyah yang terlebih dahulu, yang dahulu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan seperti itu. Jangan perilakumu seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimna shalah, dan dirikanlah salat. Wa atina zakah, dan keluarkanlah zakat. Kenapa istri-istri Nabi harus begitu? Wa atinallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda agung Rasulullah SAW untuk memberikan satu instruksi kepada para istrinya, harus begini dan harus begitu? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang ke-33 surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ankumur rijsa, liyudhiba ankumur rijsa, menghendaki menghilangkan atau membersihkan ahlal baiti, kepada istri-istri Nabi. Kan dari sananya istri-istri Nabi ceritanya. Ahlal baiti. Nah, ahlal bait itu di sini adalah istri-istri Nabi. Ahlal baiti wa yutahhirukum tathhiro, dan hendak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian istri-istri Nabi menjadi orang-orang yang suci, sesuci-sucinya. Itulah ahlul bait Nabi menurut surat Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat 33. Jadi ahlul bait itu bukan Bahar Semit, jauh tangga, bukan Rizik Syihab, bukan Lutfi Syihab, bukan Asegok, Siapat Asingkup, bukan itu ahlul bait. Jauh-jauh. Dari mana itu mereka punya mengaku-ngaku ahlul bait, mengaku-ngaku turunan Rasul, bahkan mengaku ahlul bait? Dari mana asalnya? Ya, ini sebagai giroh kita ya. Kita harus peduli kalau ada yang ngaku-ngaku ahlul bait. Kan sekarang lagi ramai ini ya di media sosial. Orang Yaman ngaku-ngaku duriah Nabi, bahwa dalam diri saya itu mengalir darah Rasulullah SAW. Saya jadi ingin ketawa. Kalau saya berbicara di hadapan dia, saya ingin bertanya, darah apa ya? Rasul yang mana yang mengalir di dalam tubuh kamu itu? Rasul itu kalau diambil dari segi etimologi, dasar kata, ya, itu mempunyai arti adalah
utusan. Jadi yang mengalir dalam diri kamu itu utusan siapa? Kalau utusan Allah, Rasulullah, baginda agung Rasulullah Muhammad SAW tidak mungkin ada dalam darah kamu. Jangankan mengalir setetes pun tidak mungkin. Kenapa? Kalau kamu itu kan bukan orang Mekah. Nabi kan dari Mekah. Kamu bukan Bani Hasyim. Kamu kan orang Yaman. Ya, kamu kan bukan Bani Hasyim, tapi Bani Alawi. Jadi kalau ngaku-ngaku durian Nabi dari mana? Kamu Bani Alawi, Nabi Bani Hasyim. Kamu orang Yaman, Nabi orang Mekah. Haplo DNA-nya kamu kan G. Sementara haplo grup daripada baginda agung Rasulullah SAW adalah J. J1. Dari mana kamu? Mana kitab nasabnya? Jangan kitab nasab yang dikeluarkan dari intern kamu saja. Harus dari ada eksternnya yang mengisbat. Kalau misalkan Syekh Nawawi menyatakan dalam kitab Sulam topiknya begini dan begitu, coba bahasanya seperti apa? Kalau biasanya kan orang-orang Yaman itu menjual nama-nama baik ulama-ulama NU dengan mengatakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mengisbat Ba'alawi, Kiai Anu mengisbat. Nah, saya ingin katakan, saya ingin bertanya, mana kalimat isbatnya seperti apa, redaksinya seperti apa? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Saya tidak akan percaya kepada Anda menyatakan sebagai durian Nabi kalau Anda tidak membawa dalil. Kalau Anda tidak membawa fakta-fakta yang nyata, bukti-bukti yang otentik. Saya tidak percaya. Kecuali kamu membawa kitab nasabnya ada, rasional dapat dimengerti oleh akal. Kecuali kamu membawa manuskrip sejarahnya ada. Dan kecuali kamu membuktikan DNA kamu itu DNA Rasulullah SAW, saya tidak mendengar itu si Hanif mengatakan haram. Apa itu haram? Pencuri takut sidik jari itu namanya. Haram, itu nggak boleh. Karena saya pencuri nggak boleh ada sidik jari. Ya kan seperti itu si Hanif itu ngomongnya. Ya. Jadi kita sebagai umat muslim mesti waspada atau mesti giroh, mesti punya kepedulian. Jangan sampai baginda agung Rasulullah SAW dinodai dengan orang-orang seperti itu. Kita jangan rela. Baginda agung Rasulullah SAW yang kita sanjung-sanjung, yang kita berikan sholawat dan salam setiap malam, setiap hari, setiap saat dihinakan oleh mereka. Dengan mengatakan mereka sebagai durian Nabi, tapi perilakunya tidak sesuai dengan beliau Rasulullah SAW, sungguh memalukan. Dan kita sebagai umat muslim, bangsa Indonesia sebagai mayoritas muslim, jangan tinggal diam. Sebelum mereka kekuatannya mengakar kepada masyarakat yang lebih luas, maka kita harus bisa mengcounter dan melawan, juga memerangi mereka. Mereka adalah sesungguhnya orang-orang yang ingin berkuasa dengan cara batil, ingin menjajah bangsa kita, ingin menjajah semua manusia dengan mengendarai duriah Rasul, meskipun itu palsu, cangkokan. Dan mereka itu adalah penjajah yang ingin meneruskan tuannya yang dulu, itu Belanda. Di mana mereka kan dibawa oleh Belanda dulu ke Indonesia, ya, untuk membackup aksi-aksi daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dibentuklah mufti Belanda, di mana kiainya didatangkan dari Yaman yang mengaku-ngaku durian Nabi. Orang Belandanya sudah tidak ada, tinggal antek-anteknya sekarang. Kalau dulu Wali Songo melawan Belanda, dan sekarang penerus daripada Wali Songo adalah melawan antek-antek Belanda. Kita harus berani dan tidak boleh mau dibodohi oleh mereka. Yang pasti tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya, melalui penelitian dari kitab sejarahnya, melalui penelitian dari manuskrip dan
kitab nasabnya, serta melalui penelitian dari tes DNA, ternyata mereka bukan cucu Baginda Agung atau Duriah Baginda Agung Rasulullah SAW. Yang pasti mereka adalah kelompok-kelompok yang berhaplo grup G, di mana grup G itu adalah merupakan kelompok orang-orang Yahudi Kaukasus, ya, yang suka-suka bikin kasus. Jadi jangan lagi percaya mereka, saudara-saudara. Kita percaya ulama-ulama NU saja kita percaya. Kita percaya saja, kita harus berterima kasih kepada ulama-ulama NU. Kata ajengan-ajengan kampung tuh yang harus dihormati mah. Yang di kampung saya ada Ceng Sasa, ada Ceng Odang, ada Ceng Wahab, ada pengersa almarhum Ajengan Toto, ada Ajengan Ahmad, ada Ajengan Haji Sehab, ada Ajengan Haji Yahya Muhyiddin bin Haji Zakaria, ada Ajengan Hambali, Ajengan Nyang. Itu beliau-beliau itu adalah sangat berjasa untuk bangsa ini, mendidik umat Islam dari A, B, C, A, Batasa, mendidik umat Islam bagaimana caranya beribadah, mendidik umat Islam bagaimana caranya bertauhid, mendidik umat Islam bagaimana caranya mengetahui ilmu fikih, mengetahui najis dan mutanajis. Itu beliau yang harus kita sanjungi, beliau yang harus kita rawat, beliau harus kita jaga. Jangan mengagung-agungkan kelompok lain, ulama lain yang tidak puguh, tidak menentu asal usulnya dan alam ujurnya. Yang pasti-pasti saja kita hormati guru-guru kita. Ya, kita harus menghormati siapapun. Tapi kalau ada yang mau dihormati dengan alasan bahwa dia itu duriah Nabi, kita harus mengajukan beberapa persoalan kepada mereka yang mengaku duriah Nabi, sementara dia hanya ingin dihormati. Dari mana dia mengaku duriah Nabi? Alasannya apa? Dasarnya apa? Kitab nasabnya mana? Manuskrip sejarahnya mana? Tes DNA-nya mana? Kita buktikan. Jangan dulu kita percaya kepada siapapun yang ngaku-ngaku duriah Nabi. Dan jangan sampai ada di negara kita, di dunia ini, orang yang ngaku-ngaku duriah Nabi kecuali dengan hak dan kebenaran. Apa itu hak dan kebenaran? Adalah nasiun andalili, mengeluarkan dalil-dalil yang sangat meyakinkan, mengeluarkan dalil-dalil yang sangat rasional dan dapat dimengerti oleh ilmu pengetahuan. Dan kita percaya adanya nasab ini bukan ranah daripada iman. Kita percaya kepada nasab duriah Nabi adalah ranah daripada ilmu. Harus nyampe kepada keilmuan nasab, harus nyampe kepada ilmu sejarah, dan harus nyampe kepada ilmu DNA. Kalau nyampe kepada syarat yang 3 tadi, ilmu nasabnya ada, ilmu sejarahnya ada, tes DNA-nya sesuai dengan haplogrup daripada Baginda Agung Rasulullah SAW, maka kita boleh percaya. Kalau tidak menghadirkan semua itu yang 3 tadi, maka kita tidak boleh percaya. Dan kalau kita percaya kepada orang yang tidak menghadirkan 3 syarat tadi, sudah pasti kita akan dibohongi dan ditipu daya oleh mereka. Dan sudah pasti kita akan menjadi budak mereka. Naudzubillah, kita sebagai umat muslim jangan mau dijadikan budak oleh mereka, orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik keulamaan, yang bersembunyi di balik duriah Rasulullah SAW. Kita harus waspada. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan penyampaian saya ini, ya, di luar tendensius, saya tidak ada istilah kebencian, tapi ini demi menjaga kebaikan, nama baik dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Agung Rasulullah SAW, serta duriah Nabi Baginda Agung Rasulullah SAW. Jangan sampai ternodai. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghuwasy radhiyallahu anhu wal barakah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udud manjakan diri sendiri dan manjakan Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.